kali Indonesia. Bukan Karena mempertahankan sih, saya Pak. punya temen dulu di Makkah itu, ya mohon maaf kalau dia ini kan menjaga kode etik jurnalistik, tidak Nggak sebut. boleh disebut. Jadi Ya, Pak tadi disebut di Mekah itu bisa dicari itu Pak. iya. Nggak, teman saya banyak di Makkah. Gimana Pak Kiai? Dia, oh kan engkau lah sompang kok tak abi ini juga engkau ya. Kok nisar kamu. Sekarang dia. Iya Pak. Saya tagih, gimana ente punya sumpah? Iya ternyata. Saya enggak, bukan berarti saya anti politik. Enggak, saya cuma Dia tadi bilang Pak saya Kiai. kasihan ke ibu saya. Saya tadi lebih kepada tadi itu Pak Kiai. Saya Atau mungkin ganti tema aja biar. Oke lah, ini sudah tema poligami bisa dicari sendiri. Biar- Masih tetap ya, Pak Kiai ini- tentang ini- isu perempuan Pak Kiai. Ya netizen ini nanti yang perempuan banyak yang marah ini kalau dilanjut. Berhasil tadi sudah kita menyampaikan G. masing-masing pendapat bahwa yang ideal kata Pak Kiai termasuk saya adalah yang monogami yang Ya, ideal. kita yang sepakat bahwa kesalahan di dalam penerapan poligami yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak poligami itu. Al-Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para pemirsa yang saya hormati, pemirsa Al-Maliki TV. Syukur alhamdulillah ini adalah kali kesekian. Kali ketiga ya, bukan kali kesekian. Kali ketiga kita akan berbincang, berdialog dengan guru kita semua Al-Mukarram Kiai Muhammad Hasan. Apa kabar Pak Kiai? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini saya merubah penampilan khususnya. Kemarin saya pakai batik, saya sekarang pakai ya, kemeja saya putih. menyesuaikan dengan khususan. Alhamdulillah pemirsa, saya sekarang juga bersama dengan Pak Kiai Muhammad Hasan, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Said Muhammad Alawi Al-Maliki, Kabupaten Bondowoso. Kita berdua akan berbincang tentang beberapa tema yang penting kita bicarakan, untuk kita gali, kita telaah, untuk kita pelajari Pak Kiai. Pak Kiai sekarang kesibukannya apa sekarang? Iya, seperti biasanya lah, sibuk undangan kemana-mana ini, sibuk ngorot sate kalau. Oh iya, sekarang Kalau pemirsa, khususnya gimana kabar? Baik, saya ya. sekarang ya nggak terlalu sibuk ya Pak Kiai. Alhamdulillah sudah beberapa tugas kenegaraan dalam tanda kutip. Tugas yang utama sudah selesai, tinggal ada beberapa jadwal tapi masih lama Pak Kiai. Sekarang Ya, fokus karena ngajar aja. ini juga perlu disampaikan khususnya ke pemirsa. Beliau ini sebagai diberi amanah oleh pemerintah sebagai instruktur Nasional instruktur nasional apa itu? BKS Pak Kiai. BKS, Bina Bina Keluarga Keluarga Sakinah Sakinah. dan KUA Ya. Kementerian Agama. Ya. Itu sebenarnya bukan tugas sih Pak Kiai, saya menganggapnya sebagai ajang untuk kita belajar Pak Kiai. Ya. Kita belajar di luar kelas dan luar biasa itu. Pak Kiai, sekarang kita akan membahas salah satu tema yang belakangan tahun-tahun ini menjadi tema yang sering dipercakapkan oleh publik Pak Kiai. Jangan tema yang berat-berat. Kemarin temanya politik sampai perlu ngos-ngosan menjawabnya. Sekarang tidak perlu ngos-ngosan tapi agak berat juga Pak Kiai. Isu tentang perempuan Pak Kiai sekarang berbagai diskusi, berbagai diskursus, berbagai seminar itu sama dengan tema dialog interaktif yang baru saja dilaksanakan di pesantren. Oh iya betul pemirsa, tadi teman-teman organisasi siswa madrasah Nurul Huda yang satu lembaga di bawah naungan Pondok Pesantren Alawi Al-Maliki mengadakan dialog interaktif tentang Islam dan kesetaraan gender. Itu dalam rangka 1 Muharram ya Pak Kiai. Ini bid'ah sebenarnya ya. 1 Muharram kok bahas gender itu gimana itu? Mestinya bahas hijrah. Tapi kita tetap perlu membahas itu karena itu sudah ramai sekali Pak Kiai, banyak bahasan tentang itu dan saya lihat teman-teman tadi antusias, bayangin tuh anak-anak. Ya menarik juga aliyah. untuk para pemirsa Al-Maliki TV ini perlu juga itu. Saya sangat setuju. Iya Pak Kiai, untuk itu kita bincangkan. Kalau di perguruan tinggi Pak Kiai, kajian Islam dan gender itu dijadikan mata kuliah 1 semester di S2 Pak Kiai. Oh gitu ya. Makanya tadi saya kaget anak-anak aliyah, MTS ada yang MTS juga ya Iya. Pak Kiai. Anak MTS sudah bahas tentang kesetaraan gender itu ngeri sekali. Itu pilihan mereka sendiri. Ya, saya dengar itu pilihan mereka ya Pak Kiai. Matur ke saya ya saya setujui itu karena memang perlu untuk Iya. Pak Kiai, kita akan mulai.
Sebenarnya ini pemirsa mohon maaf, ini sebenarnya tema yang sangat luas, saya bingung masuk yang mana, tapi kita akan karena tema tentang Islam dan perempuan itu sangat luas sekali, berbagai kitab, buku sudah ditulis, kajian juga sudah Ya diadakan. gini juga khususnya ya, mungkin untuk lebih gayengnya ya bincang-bincang kita. Ya tidak harus khususnya sepakat dengan saya dan saya sepakat ya ini. Betul Pak Kiai, saya banyak yang nggak sepakat juga. Dan Pak Kiai, maksudnya begini Pak Kiai, tema bahasan ini sangat luas, maksudnya luas, bisa dilihat dari berbagai disiplin ilmu, juga bisa dilihat dari berbagai genre, berbagai perspektifnya Ya, gitu. Cuman dan sering dijadikan bahan oleh orientalis untuk menjelek-jelekkan Islam. nah Ya, itu untuk mencari kelemahan Islam itu. itu tapi itu Pak Kiai, masuk sebenarnya kita akan mulai dari awal dulu Pak Kiai. Sebenarnya yang Pak Kiai pahami ya tentang Islam dan perempuan itu seperti apa? Kan begini, kalau konsep utamanya Islam itu kan tidak membeda-bedakan khususnya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Kalau dalam konsep Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu. Jadi paling mulianya kita bukan yang laki-laki. Bukan pula yang perempuan, tapi atqakum, yang paling takwa. Ya meskipun laki-laki jantan seperti apa, tapi Tidak ketakwaannya ya kurang kepada Allah, maka kalah kalau dibandingkan wanita yang ketakwaannya istimewa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi atqakum itu kalau konsepnya Islam. Tapi begini Pak Kiai, ada orang beranggapan Islam itu tidak ramah perempuan. Maksudnya Nah, begini, itu misalnya dia. ini Pak Kiai, saya Ini saya juga tidak menyalahkan. ambil sampel begini misalnya. Bukan tidak menyalahkan khususnya. Tidak begitu menyalahkan ya ada suara sumbing seperti itu. Karena memang kadang-kadang dalam penerapan dalam kehidupan Pemahaman kita ya, sehari-hari dan pemahaman sebagian orang kadang-kadang memang salah. terhadap ajaran Islam tentang Iya, perempuan. sehingga itu dijadikan sampel oleh orang-orang yang tidak bijak menilai Islam untuk mengkritisi Islam. Iya, Seperti misalnya itu. begini Pak Kiai, narasi bahwa perempuan itu sumber fitnah Pak Kiai. Maksudnya begini, kalau ada kekacauan, ada permasalahan, pasti yang salah perempuan. Iya, Karena perempuan iya. dianggap itu makhluk kutukan. Dari sononya perempuan itu selalu membawa Itu membawa petaka. khususnya tadi kan Nah, saya butuh menyinggung sekarang masalah butuh ini. perspektifnya Pak Kiai, itu benar nggak sih Pak Kiai kalau misalnya ada kasus perzinahan atau hamil di luar nikah, itu yang pasti kesorot, itu yang perempuan dulu. Tadi sebetulnya ingin saya tambahkan Gus Husain ketika Gus Husain berbicara tentang Nabi Allah Adam dan Sayyidatuna Hawa, bahwa kadang-kadang dianggap keluarnya Sayyidina Adam dan Sayyidatuna Hawa dari surga itu karena ulah daripada Siti Sayyidatuna Hawa. Hawa, ulah perempuan Ulah gitu. perempuan gitu. Saya teringat kepada celotehan ya yang disampaikan oleh guru saya, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Beliau mengatakan begini, Allah SWT itu kan sebelum menciptakan Adam dan Hawa kan sudah mengumumkan kepada para malaikat. Kata Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa aku akan menciptakan Adam berikut anak turunnya ini untuk menjadi khalifah di bumi. Di bumi ya. Jadi apa ya, kejadian tertipunya Sayyidatuna Hawa dan Sayyidina Adam dengan tipuan setan itu untuk memakan buah khuldi itu kan Grand sebetulnya design iya sebenarnya. grand design Allah. Itu ada di bumi. Untuk sudah Dari awal ya, sudah di. apa kata guru saya Apa itu, katanya? Guru Husain? Kalau saya jadi Adam, saya bukan hanya makan satu buah khuldi saya akan makan semua buah khuldi itu yang ada di toh bagaimanapun ini Akan ja'ilun fil ardi khalifah Iya. akan dikeluarkan dari surga itu. Artinya proses pengeluaran Nabi Adam sebagai manusia pertama dan Ibu Hawa dari surga ke bumi itu sebenarnya sudah skenario awal. Iya, ya ada yang lebih penting bahwa mengkambing hitamkan perempuan itu juga nggak benar ya. Iya Pak Kiai, ada sebagian orang menganggap itu Nabi Adam itu sebenarnya nggak tergoda, yang tergoda Siti Hawa, tapi kemudian Siti Hawa ngajak-ngajak Nabi Adam, ayo makan juga gitu. Ya kalaupun ada anggapan seperti itu khususnya, katakanlah kita menerima anggapan bahwa ini Sayyidatuna Hawa yang keliru. Lah, ini kan Sayyidatuna Hawa person pribadi, satu orang beliau. Kenapa
kemudian semua perempuan. digeneralisir semua perempuan, ini kan nggak bijak juga. Iya Pak Kiai, tapi juga kan di dalam Al-Quran sudah ditegaskan sendiri bahwa yang tergoda itu keduanya, fawaswasa lahum syaiton, yang digoda Iya, oleh iya, iya. setan dan kemudian menjadi korban tipu daya keduanya. Mm-mm. Kemudian juga disebutkan di dalam ayat yang lain bahwa fa'azallahum syaitonu anha. Iya, Fa'azallah itu membuat tergelincir setan. Iya, iya. Sebenarnya begini Pak Kiai, anggapan bahwa yang menggoda itu Nabi Adam, si Bu Hawa itu sebenarnya punya agenda. Ini bukan suzon ya. Maksudnya agenda yang kemudian dijadikan mitos bahwa ya perempuan sumber kesialan begitu. Iya, iya, iya. Dan Berbagai kan ada banyak tuh Pak Kiai di dalam mitologi bangsa terdahulu, banyak yang raja gagah kemudian hancur kerajaannya gara-gara ya perempuan. bahkan sampai ke apa namanya cerita kisah. Jawa juga kan. Iya. Ya raja-raja kan begitu Pak Kiai. Presiden-presiden gitu. Presiden-presiden gitu. Di- Itu menurut Pak Kiai benar enggak sih kayak gitu? Kan kalaupun sejarahnya benar, kalaupun ya kita anggap sudah sejarahnya benar, karena loh kan yang ditipu laki-lakinya. Kalau laki-laki, loh kenapa ente tertipu, kan begitu? Kan artinya salah juga. Salah Nah, juga, ya. seandainya ini dibenarkan ya, apalagi anggapan seperti itu memang nggak benar. Tadi saya tertarik sekali ketika Gus Hussein mengatakan ya di forum dialog interaktif itu suatu contoh pelecehan seksual. Ini kemudian kalau disalahkan yang perempuan saja, toh banyak orang-orang yang justru menutup aurat, Betul. mereka menerima pelecehan seksual. Nah ini jadi jangan ditimpakan ke wanita saja lah, Iya. ya gitu. Dan Jadi, itu survei Pak Kiai bahwa banyak korban kekerasan seksual itu justru pakainya tertutup. iya, iya, iya. Bukan bermakna kita Saya justru ini juga realita yang terjadi kalau di Bondowoso ya, nggak tahu di kota-kota besar. Anak-anak muda, anak-anak nakal di pinggir jalan itu justru tambah bernafsu bagi untuk menggoda wanita-wanita yang berjilbab. apa istilahnya katanya anak muda itu ya Pak Kiai, apa ya? Apa ya nafsunya apa ya? Ada penyakit seksual yang kadang itu kelainan seksual justru ingin pada sesuatu yang tidak lumrah, misalnya sebagian Ya. orang mungkin lumrah pada perempuan seksi, pakainya minim, tapi justru ada orang yang punya kelainan, dia suka berfantasi dengan perempuan yang pakaiannya Tertutup, lengkap. ya. Iya, lengkap itu. Dan Oke. juga begini Pak Kiai, anggapan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual itu terjadi karena pakaian, saya tanya Pak Kiai, di Al-Quran itu kan juga ada perintah wadul basor, Oke. menjaga pandangan. Ya, Terus ada perintah untuk menutup aurat. aurat. Ini harus sama-sama dilakukan. Sama-sama ya. dilakukan. Ya. Kalau ada perempuan yang pakaiannya minim Pak Kiai, apakah itu bisa dianggap sebagai ya dalil untuk ya kamu kok pakaian kayak gitu ya wajar digoda, itu benar nggak Kak Kiai? Kalau menurut saya pribadi, Gus Hussein ya, nggak tahu kalau Gus Hussein punya pendapat sendiri. Kalau menurut saya ya kedua-duanya itu. Nah, Yang- maksudnya bisa nggak pakai dijadikan alasan orang yang pakaiannya minim itu sebagai ya sudah kamu risikonya kan pakai baju kayak gitu, Ya akhirnya digoda gitu. digoda. Atau dijadikan Ya. korban itu gimana Pak Kiai? Saya punya jawaban juga, makanya saya tanya nih, Pak Kiai. Ini kan apa namanya sama halnya dengan mencari kesempatan dalam kesempitan. Iya Pak Kiai. Ya mumpung dia pakai pakaian minim, saya lah mau melecehkan, mau menggoda, toh salahnya dia, kan ini kan iya. sangat tidak bijak gitu. Itu kan menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu. Kalau kamu memang betul-betul tidak ingin menggoda dan tidak ingin melecehkan, ya Dari meskipun kamu sendiri ya. ya meskipun pakai pakaian minim, ya tundukkan pandanganmu, jaga akhlakmu seperti itu. Ya saya juga Sebenarnya khususnya banyak ya persoalan tentang perspektif Islam terhadap gender ini yang banyak dibicarakan oleh kaum feminim ya sekarang, diantaranya persoalan ta'adduduz zaujat kalau bahasa Arabnya, poligami. ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ini langsung Langsung batu, begitu Pak. poligami langsung batu ini. Ya gimana tuh Pak Kiai? Selama ini Islam dianggap ya bukan sebagian orang menganggap bahwa adanya konsep poligami dalam Islam itu merendahkan perempuan. Ya, saya ini
tadi Gus Hussein menerangkan poligami itu cukup panjang sekali. Sebetulnya saya ingin masuk juga, namun karena waktu saya sudah selesai, mungkin kita teruskan di podcast ini. Iya, gimana tuh? Jadi menurut saya yang pertama bahwa poligami ini Islam tidak mewajibkan itu. Tidak mewajibkan. Perdebatan di kalangan ulama, nah ini yang mungkin tadi tidak disebutkan oleh Gus Hussein. Perdebatan di kalangan ulama itu seputar apakah poligami itu mubah atau sunnah, kan begitu. Nah, kalaupun kita mengikuti pendapat yang sunnah, jikapun ya, kan itu bukan karena merendahkan wanita. Toh Islam memberikan syarat masyrut bagi orang yang mau berpoligami itu. Jadi kalaupun kita ikut pandangan ulama yang menyatakan bahwa poligami itu mubah, dan ini yang diambil oleh ulama-ulama Islam kontemporer ya, misal Syekh Ali Jum'ah itu mengatakan enggak sunnah. Ya meskipun kita hormati, termasuk Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni itu beliau mengatakan sunnah. Ya, ini harus kita akui khususnya. Sebagai diskursus keilmuan kita ya, sampaikan. mana keilmian Tapi harus. Pak Kiai secara personal ya. Wah, ini. Pak Kiai dari tadi pemirsa selalu bilang ini amanah ilmiah. Nah, sekarang saya Pak Kiai lebih condong pendapat yang mana? Tentu kan pasti punya kecenderungan tuh Pak Kiai. Saya juga punya kecenderungan di antara Gitu. beberapa. Kalau Gus Hussein dulu, Gus Hussein. Wah, ini nanya balik. Kalau saya seperti yang saya sudah jelaskan tadi dan hasil penelaahan saya ini bukan sentimen ya Pak Kiai, bukan karena saya sentimen atau apa. Saya menelaah sendiri. Saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa poligami itu ya mubah gitu. Dan, bukan sunnah ya. Dan menurut saya al aslu fil usra fil nikah itu ya monogami. Konsep asal pernikahan itu monogami. Iya. Artinya poligami itu kesekian, jalan kesekian. Iya. Argumen saya tadi itu pakai di kitab-kitab Syafi'iyah seperti Mughni Muhtad, Sirajul Wahad itu wa yusannu alla yazida ala zaujatin wahidah li ghairi hajatin dhahiratin begitu. Iya. Itu kalau pakai seperti apa sih? Kalau saya tidak akan menyatakan pendapat pribadi ya, karena ini edukasi keilmuan saja. Kalau saya sih ini soalnya kan memang yang berpendapat bahwa poligami itu sunnah, yang nyata-nyata ada memang. Ya, kecenderungan pakai gimana? Yang perlu disampaikan bahwa yang menyatakan sunnah pun itu ada dalilnya. Kan simpel saja dari Ibnu Qudamah itu dalam Al-Mughni mengatakan ini kan Rasulullah berpoligami, para sahabat mayoritasnya berpoligami, sedangkan manusia dan umat yang paling mulia itu kan Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang paling mulia. Ya, sebetulnya ini sudah terjadi perdebatan ya. Namun itu diantara titik poin kita Gus Hussein bukan masalah apakah poligami itu sunnah atau mubah. Kita akui bahwa di dalam Islam, diskursus Islam, ada ulama yang menyatakan poligami itu sunnah, ada yang menyatakan mubah. Namun, nah ini, semua ulama sepakat baik yang menyatakan mubah ataupun yang menyatakan sunnah, ada rambu-rambu yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan. Nah, rambu-rambunya ini yang sering hilang Pak Kiai. Nah itu dia. Gimana itu Pak Kiai memandangnya itu? Pokok poligami. Yang pertama bahwa memang secara logika yang bisa diperbolehkan untuk menikah lebih dari satu itu kan hanya laki-laki. Akan terjadi kekacauan kalau yang diperbolehkan menikah 2, 3 dan seterusnya adalah wanita. Karena jadi kalau satu istri kemudian suami dapat, kemudian istri itu ketika hamil, maka janin yang ada di dalam rahim istri yang satu itu milik siapa? Kan pertanyaannya itu. Dalam rangka hifdzun nasab ya Pak Kiai. Katanya yang belajar maqasid itu. Dan pembagian hari nanti kalau istri istri itu satu, ya, iya itu pembagian hari, misalnya istrinya 1, kemudian suaminya 4. Ini kan pasti dalam 1 bulan wanita itu kan pasti menstruasi. Nanti kasihan suami yang kena bagian ketika istrinya dalam keadaan menstruasi. Nah, karena
faktor-faktor alamiah, faktor-faktor fitrah seperti ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memperbolehkan setidaknya kalau kita ikut yang mubah itu poligami. Ya, laki-laki menikah 1 2 3 dan 4. Dan itu kan sebetulnya apalagi bagi ulama yang menyatakan mubah, sebetulnya hanya jalan keluar bagi keluarga yang dalam tanda petik khususnya ada masalah. Contohnya. Ya, contohnya misalnya kemandulan salah satu. Tapi kan kemandulan itu tidak hanya ya dari tidak perempuan, hanya. Pak. Ya, tapi kalau misalnya kemandulan terjadi bagi suami, nah apakah nanti istri akan diperbolehkan untuk menikahi dua suami? Nah, Kan begini tidak Pak, mungkin maksudnya juga. kalau kemandulan itu dijadikan alasan kita laki-laki boleh poligami, fakta medisnya kan kemandulan juga bisa dari laki. Iya, iya, iya. Maksud saya begini, khususnya kalau misalnya kemandulan itu terjadi kepada suami misalnya, lalu kemudian si istri akan diperbolehkan menikah 2, 3, dan 4, kan tetap akan terjadi kekacauan. Nah, maksudnya begini Pak, ini kita nggak bicara perempuan menikahi lebih dari satu, enggak, tapi laki-laki. Tadi Pak Kiai menyampaikan, saya belum mendapat jawaban pribadi itu. Secara ideal Pak Kiai, pernikahan yang ideal bagi Pak Kiai itu monogami apa poligami? Ya kalau yang ideal terus terang ya memang monogami. Alasannya apa Pak Kiai? Monogami. Karena namanya wanita itu kan pasti akan muncul kecemburuan. Jadi kalau ada seorang, itu kan subjektif Pak Kiai, maksudnya ya. itu yang dari aspek kita laki-laki, kita kan Pak Kiai tadi mengatakan yang ideal itu yang monogami. Alasan dari aspek laki-laki kenapa monogami ideal itu apa Pak Kiai? Yaitu ini alasan cara nakli apa secara secara akli saja, secara akli kenapa Pak Kiai memilih bahwa yang ideal itu monogami? Mungkin karena peluang saja, misalnya bahwa dengan satu istri kita lebih leluasa untuk enggak, kalau saya bukan itu, karena memang menurut saya poligami itu rentan buat masalah dalam rumah tangga, sebab Allah memfitrahkan kepada wanita punya yang namanya gairah, kecemburuan. Bagaimanapun seorang wanita pasti kalau dia cinta sama suaminya pasti punya al-gairah itu, dan ketika sudah terjadi gairah, si suami pergi ke istri yang kedua, ini akan jadi masalah. Betul. Nah, itu menurut saya itu. Itu alasan masih tetap itu memojokkan perempuan tetap. Oh gitu ya. Ada alasan dalam perspektif laki-laki kenapa? Saya kira tidak memojokkan, karena memang itu kan justru kalau tidak maksudnya punya tetap perempuan yang salah itu Pak Kiai. Begitu ya. Iya. Kalau saya butuh alasan perspektif seorang laki-laki, pengalaman laki-laki. Kenapa memilih pernikahan monogami yang ideal? Kalau saya gak tahu itu, gak punya jawaban yang lain ya, kecuali kalau secara akal ya begitu. Menjaga perasaan lah ya. Iya. Karena nah pakai misalnya soal ekonomi Pak Kiai ya, kalau pakai banyak uangnya ya. Secara umum gitu Pak Kiai. Nah, kalau secara ekonomi itu kan tidak bisa dijadikan kaidah. Kan satu orang dengan orang lain itu kan berbeda. Beda dengan tadi saya pilih alasan kecemburuan. Itu kan seorang wanita yang cemburu pasti seorang wanita yang cinta kepada suaminya pasti kan punya kecemburuan itu. Ya. Iya betul. Nonsen kalau dikatakan saya cinta suami saya tapi saya nggak cemburu, suami saya nggak bisa ya Pak ya. Itu menurut saya pribadi ya. Oh ya, saya menarik pakai soal ini poligami nggak pernah selesai dibahas. Biasanya orang yang selesai poligami itu paling takut poligami Pak. Oh gitu. Yang bahas poligami terus tuh biasanya takut tuh poligami. Oh. Yang diam-diam itu kadang yang menghanyutkan tuh Pak. Iya. Kalau begitu jangan dibahas aja ini. Begini Pak Kiai. Apalah tadi ini? Sampai lupa juga. Poligami Pak Kiai ada syarat masyrut tadi. Iya. Nah, sekarang Pak Kiai banyak ini jangan tanya tuh Pak Kiai. Pak Kiai, bagaimana dengan praktek poligami di bawah tangan? Begini. Saya sendiri khususnya saya pribadi ya, nggak apa-apa ini Kak menyampaikan pendapat meskipun tidak sesuai dengan hukum formal pemerintah ya. Ini juga dalam rangka masukan ya. Karena sedikit sekali menurut saya kalau orang berpoligami itu kemudian resmi, akan ya? dapat
izin resmi dari istri pertama, meskipun dia itu punya alasan, saya kira itu sangat sulit sekali, sangat sulit sekali. Ya kalau dalam bahasa Arab itu illa man rahimah rabbuh, kecuali yang memang sudah dapat rahmat dari Tuhan. Risiko enggak kayak gitu Pak Kiai, pernikahan di bawah tangan itu Pak Kiai? Terutama begini Pak Kiai, ini kan kita melihat konsepsi Al-Quran Islam tentang pernikahan itu kan luar biasa Pak Kiai. Misalnya pernikahan disebut mitsaqon wali atau ikatan yang kokoh. Iya. Muasyarah bil Memang ma'ruf. Resikonya Resikonya apa Pak Kiai? Ya kan ketika terjadi misalnya kezaliman dalam rumah tangga yang atas dasar pernikahan di bawah tangan istilahnya, di bawah tangan. Gak rame-rame Atau itu non KUA ya, tanpa KUA. Itu kan nanti siapa yang akan menyelesaikan? Betul. Contoh misalnya ya. Contoh suami tidak menafkahkan istrinya selama 4 tahun katakanlah. Itu kan kalau resmi tinggal datang ke pengadilan agama, ngajuin khulu dengan alasan sudah tidak diberi nafkah selama 4 tahun, selesai. Jadi wajib hukumnya suami itu untuk melaksanakan perintah pengadilan, yakni memisah istrinya. Nah, kalau kemudian di bawah tangan, itu mau pergi kemana? Betul Pak Kiai. Ya, sedangkan pengadilan tidak menganggap bahwa itu pernikahan yang sah. Tidak ada bukti ya. Itu termasuk negatifnya itu. Saya kemarin, ini kejadian faktual Pak Kiai. Saya kemarin berapa hari yang lalu dapat pengaduan Pak Kiai. Urusan saya kan memang urusan pernikahan Pak Kiai. Okay. Saya ada perempuan mengadu kepada saya, dia pernah nikah siri dengan seorang laki-laki. Okay. Udah nikah siri, dapat 1 tahun, ada masalah antar keluarganya, bukan antar dia, antar keluarganya masing-masing. Kemudian diputuskan berpisah. Okay. Bahasanya diputuskan berpisah. Nggak ada kata-kata cerai, ya berpisah gitu. Nah, udah kan berjalan beberapa tahun hingga akhirnya yang perempuan ini nikah lagi dengan laki-laki lain, resmi punya anak sekarang. Nah, sekarang setelah berlangsung bertahun-tahun itu tiba-tiba suami yang pertama tadi nikah siri datang. Dan dia bilang, "Kamu istri saya." Kamu istri saya, kenapa menikah? Loh, itu termasuk bahayanya itu Pak. Iya. Risikonya itu. Oke. Nah, namun yang kita sepakat khususnya ya bahwa ketika Islam memperbolehkan atau kalau kita ikut pendapat ulama yang mensunahkan poligami ataupun memperbolehkan poligami ini, itu bukan dalam rangka merendahkan harkat dan martabat wanita. Karena kalau memang Islam akan merendahkan harkat dan martabat wanita dengan poligami ini, maka niscaya tidak akan dikasih rambu-rambu oleh Islam. Tapi realitanya kan dikasih rambu-rambu oleh Islam. Harus adil kan begitu, harus mampu ekonomi. Iya, mampu ekonomi dan lain sebagainya, tidak menzalimi kan begitu. Kemudian juga yang perlu disampaikan dalam bincang-bincang ini. Nah, sekarang realita memang kita akui banyak penyimpangan ya pelaksanaan prakteknya itu dari ajaran Islam yang benar. Tidak melaksanakan syarat-syarat yang sudah diatur oleh ulama fikih. Nah, itu kemudian dijadikan sampel untuk menjustis anggapan bahwa ini gara-gara Islam memperbolehkan poligami ini. Ini kan sama halnya orang-orang yang sekarang itu yang fobia Islam menyatakan bahwa ini Islam agama teroris. Hanya sampelnya hanya diambilkan dari beberapa teroris yang meledakkan dirinya di berbagai daerah. Ini kan tapi padahal Islam kalau angkanya tinggi gimana Pak Kiai itu? Ini bukan oknum kan? Oknum kalau tiap hari banyak juga itu Pak Kiai. Saya begini, khususnya meskipun angkanya tinggi, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, kan tidak bisa dinisbatkan kepada Islam, kan begitu. Iya. Toh yang berhasil, yang sakinah mawaddah warahmah dengan ta'adduduz zaujat itu kan banyak juga. Ya ada, enggak banyak ya, ada ya Pak Kiai ya. Banyak. Tapi faktanya begini Pak Kiai. Rasulullah pernah melarang Sayyidina Ali ketika hendak memoligami ini persoalan lain Siti Fatimah. Itu Pak Kiai memahami seperti apa? Itu ada di hadis Sahih Bukhari Pak Kiai. Tapi Rasulullah kan ta'addud itu. Rasulullah ta'addud itu yang pertama. Nah, ya itu gimana tuh Pak Kiai? Rasulullah berpoligami. Adapun kalau
menurut pendapat saya pribadi kasusnya Sayyidatuna Fatimah ketika akan dimadu ya oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menurut saya kasuistik saja, tidak bisa dijadikan dasar untuk memubahkan, mensunnahkan ataupun melarang poligami. Tapi fakta itu ada Pak Kiai. Masa tidak Iya. punya implikasi apa-apa di dalam pemahaman terhadap ajaran Islam? Iya, kan Gus Hussein sudah tahu ada kadang-kadang fakta di dalam keputusan Rasulullah ataupun perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang hanya kasuistik dan tidak bisa dijadikan dasar kepada persoalan yang lain. Itu kan ada kita. Nah, maksudnya biasanya kalau kita mengaji hadis tuh Pak Kiai kan adanya fuhima min hadal hadis yang dipahami. Itu kan pasti penting tuh Pak Kiai, hadis itu muncul. Ya. Maksudnya kalau saya memahaminya Kan itu banyak menurut saya. ya banyak alasan. Di antaranya yang mau yang mau dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu anaknya siapa? Iya, Abu Jahal, ya. Ya. Itu kan kemudian Rasulullah mengatakan tidak akan berkumpul anak Rasulullah dan anak dengan Allah, ya. Itu kan diantaranya kan memang tidak elok kalau kemudian meskipun secara regulasi ya, secara syariat tidak masalah, tapi kan secara etika kan, secara dzauq, perasaan kan gimana? Itu diantaranya. Tapi Pak Kiai, poligami Nabi itu bisa nggak sih dijadikan inspirasi bagi kita untuk kita melakukan poligami? Kalau ini asal tujuannya seperti beliau, Ini, ya, saya kira. yang berat Pak. Gimana tujuan seperti beliau itu? Ada nggak sih orang yang sekarang? Oh ada. Jangan menafikan mentang-mentang ini khususnya ini Enggak Pak Kiai, ini suami takut istri ini. bukan Pak Kiai. Nah, saya juga kan lama Pak Kiai menelah tentang diskursus poligami itu Pak Kiai. Okay. Ya itu Pak Kiai. Misalnya masa poligami Nabi itu lebih sebentar daripada masa monogami Nabi misalnya. Itu fakta-fakta seperti itu kan sebenarnya bisa kita telah Pak Kiai. Apa sih maksudnya? Termasuk juga pernikahan poligami dengan beberapa istri lebih dari 4 itu. Tapi kan dijawab sama ulama yang mensunahkan. Oke, memang betul masa monogami Nabi itu lebih lama. Tapi kan wanita-wanita di zaman Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah di zaman monogami, memang wanita muslimah masih minim. Kalau sekarang karena banyak gitu ya Pak. Enggak, kalau setelah Sayyidatuna Khadijah wafat dan Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, itu kan wanita-wanita muslimah sudah banyak. Itu jawaban saya, bukan berarti pro ini. Nah memang karena tema ini sangat penting dibahas Pak Kiai, karena itu yang jadi ujung bulan-bulanan istilahnya itu Islam dianggap memperbolehkan secara bebas. Saya kira begini juga khususnya ini juga penting untuk disampaikan ya, sebagai jawaban kepada orang-orang yang tidak bijak memahami poligami yang diperbolehkan dalam Islam sehingga dijadikan bahan untuk menjelek-jelekan Islam. Yang pertama, apakah persoalan rumah tangga itu hanya menimpa rumah tangga yang berpoligami atau juga menimpa yang berpoligami dan bermonogami juga? Sama ya. Iya itu. Jadi itu harus difahami juga. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berpoligami karena ada kendala ya hajat, kemudian diatur di dalam Islam, itu kan mau diapakan kalau tidak dikasih jalan keluar? Apakah kemudian kita akan perbolehkan untuk jajan di luar sana? Na'udzubillah. Ya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali dengan legalisasi poligami itu. Dan tapi itu harus bermartabat ya Pak. Iya, poligami yang bermartabat seperti yang kata Kiai tadi, ada syarat masyrut yang harus dipenuhi. Iya. Kalau cuma sekedar poligami Nafsu, atas nama nafsu dan nafsu gitu. Ya kita nggak bisa menjustis ya apakah nafsu atau tidak. Yang pasti dia ini loh secara Islam sah gitu. Itu gimana Pak Kiai? Kemudian terabaikan hak sebagai istri, itu kan punya hak juga Pak Kiai, sebagai istri, anak juga punya. Itu gimana Pak Kiai melihatnya? Ya tentu kan saya sampaikan tadi di awal dengan syarat masyrut yang sudah diatur dalam Islam. Adapun kalau syarat masyrut itu tidak tertunaikan, ya maka itu poligami yang hanya secara legalitas saja sah dalam Islam, tapi sangat kering ya Pak, ya, kering dari spiritnya ya. Substansi dan esensinya jauh dari Islam gitu. Iya Pak, ini memang pelik Kan sekali Pak Kiai. Islam itu kan bukan hanya syariah. Islam itu kan
syariatun wa zauq katanya. Jadi ada adab, ada etika, ada Saya juga perasaan. bilang begitu. Saya bilang saya bukan berarti menolak boleh poligami, tapi kata saya, tapinya itu yang sering dilupakan, Pak Kiai. Tapi hati-hati, jangan terlalu jangan terlalu ekstrim menolak poligami Gus Husain ini. Ada yang perlu ditolak dari poligami, Ya, Pak Kiai. atau mempertahankan pendapat yang mubah barangkali Gus Husain. Bukan Karena mempertahankan sih, Pak saya Kiai. punya teman dulu di Makkah itu, ya mohon maaf kalau dia ini kan menjaga kode etik jurnalistik, tidak Nggak boleh disebut. Ya. Cuma tadi disebut di Mekah itu bisa dicari itu, Pak Kiai. Iya. Nggak, teman saya banyak di Makkah. Gimana, Pak Kiai? Dia kan engkau lah sompang kok tak abi ini juga engkau ya. Kok nisan kamu sekarang dia Iya, Pak saya Kiai. tagih gimana ente punya sumpah iya ternyata Saya enggak, bukan berarti saya anti poligami. Enggak, saya cuma dia tadi bilang itu, Pak saya Kiai. kasihan ke ibu saya Saya tadi lebih kepada tadi itu, Pak Kiai. Saya merenungi. atau mungkin ganti tema aja biar Oke lah, ini sudah tema poligami, bisa dicari sendiri. Biar- Masih tetap ya, Pak ini- Kiai, tentang ini- isu perempuan, Pak Kiai. ya netizen ini nanti yang perempuan banyak yang marah ini kalau dilanjut. Walhasil tadi sudah kita menyampaikan G. masing-masing pendapat bahwa yang ideal kata Pak Kiai termasuk saya adalah yang monogami, yang Ya, ideal. kita yang sepakat bahwa kesalahan di dalam penerapan poligami yang dilaksanakan oleh sebagian umat Islam ini tidak bisa dijadikan dasar untuk menolak Betul. poligami itu. Al-Islam bari'un anhu. Iya. Islam terbebas dari. Ya, kan memang al-Islam ada kitab punyanya siapa itu, ada ulama dari India atau dari mana itu. Al-Islam mahjubun bil Oh muslimin. iya Pak Kiai. Al-Islam mahjubun bil Apa muslimin. kalau nggak keliru Muhammad Abduh tuh ya Pak Iya. Kiai. Kalau nggak keliru saya agak-agak lupa juga itu. Oh bukan, An-Nadwi, An-Nadwi. Ali An-Nadwi ya Pak Ya, Kiai. kalau nggak keliru An-Nadwi. Walhasil memang persoalan kita ini dalam penerapan, Pemahaman juga Pak Kiai. pemahaman dan penerapan. Penerapan itu masih langkah selanjutnya Pak. Kadang dari memang ada orang yang al-fahmul khati ya Pak Kiai. Iya. Kemudian diterapkan makin khati itu Pak. Dan seperti yang saya sampaikan dalam podcast sebelumnya khususnya, jadi persoalan kita ini juga at-ta'mim. Jadi muskilatuna at-ta'mim itu. Persoalan kita generalisir ini. Termasuk mungkin ini bisa disebut Pak Kiai, mafahim yajibu Antusahah. Pemahamannya dibenarkan seperti apa, kayak tadi amanah Pak ilmiah Pak Kiai disampaikan, bila ini masyarat masrud dan seterusnya baru penerapan ya Pak Kiai. Iya. Oke Pak Kiai, sudah poligami jangan terus-terusan ini bisa. Nanti Masih tentang perempuan Pak Kiai. Iya. Islam dianggap meremehkan perempuan, merendahkan martabat perempuan karena ada satu makalah atau satu hadis yang dinisbatkan kepada Nabi itu dianggap merendahkan martabat kemanusiaan perempuan. Syawirhunna wa Wakhalifuna nggih. kamu musyawarah dengan perempuan tapi jangan ikuti. Iya, Itu iya. kaifa indakum? Bagaimana pendapat Kiai? Ini kalau Gus Husain gimana? Kalau Gus Husain? Anda pakai dulu. Ya. Jadi begini, hadis ini kan diperselisihkan kesahihannya dan diterimanya ya oleh ulama. Ada yang menyatakan ini la aslalahu. Tak punya dasar ya pemirsa Iya, ini. itu bagiannya Gus Husain untuk mencari siapa yang Mengatakan begitu mengatakan la aslalahu. Kalau kita mengikuti pendapat ulama yang mengkategorikan syawirhunna wa khalifhunna ini sebagai hadis la aslalahu, maka sudah selesai. Sudah selesai ya pembahasannya. Kalau ini karena podcast ini edukasi, Edukasi. keilmuan kepada masyarakat, kita harus amanah ilmiah ya, harus kita sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa memang ada yang mensahihkan hadis itu, ada khususin. Dan pemahamannya seperti apa Pak? Ya, menurut saya sesuai dengan apa yang saya dengar dari guru-guru saya, maksudnya adalah bahwa di dalam pengambilan keputusan jangan didasarkan atas dasar karena ini adalah pendapat istri kamu, karena istri kamu itu adalah orang yang kamu cintai maka ambillah. Enggak. Tapi kamu wahai pimpinan rumah tangga, wahai ayah, wahai suami, ambillah keputusan sesuai dengan logika yang Allah berikan kepada engkau. Jadi meskipun kita bermusyawarah dengan wanita, ketika kita menerima pendapat mereka bukan karena mereka
tang bini siratin bukan karena itu. Kalau Tapi konteksnya dalam mana pakai dalam tapi kan rapat kita musyawarah misalnya. ya di dalam Islam itu kan kita diperintahkan untuk bermusyawarah bukan hanya dengan sesama laki-laki. Betul. Wasyawirhum fil amr. Iya, Jadi wasyawirhum fil mereka wasyawirhum. Mereka ini kan perempuan dan laki-laki. Ya, khitabnya umum ya Ya. Pak Kiai. Wa amruhum syura Iya, wa amruhum bainahum. syura bainahum. Itu kan khitabnya kepada laki-laki dan perempuan. Dan tadi saya menarik sekali ya Gus Hussein menyampaikan tentang bagaimana Rasulullah itu bermusyawarah dengan sahabiah, Istrinya dengan Pak Kiai. istri-istri beliau juga ya. Dengan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah bermusyawarah dengan Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah dalam kasus apa itu yang menimpa keluarga Nabi disebut dengan hadisul Hadis ifki. Ilifki. Ya. Ya, peristiwa fitnah yang menimpa Sayyidatuna Aisyah, beliau difitnah oleh orang-orang munafik. Tuduhan serong ya Pak Kiai. Ya, itu panjang ceritanya. Walhasil itu Nabi kan memanggil salah satu Ya. sahabiah. Siapa namanya lupa Pak Kiai? Ya Allah. Muhammad. Itu Sallallahu. hmm, Siapa? Ummu Mistah ya, Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah. Saya juga baru nulis tentang itu Pak Kiai. Ya, betul. Ummu Ya, Mistah. Ummu Mistah yang gara-gara Ummu Mistah itu kemudian Sayyidatuna Aisyah paham kenapa Nabi berubah sikapnya. sikapnya ke beliau ya kan dari Ummu Mistah itu. Walhasil Nabi Secara real mempraktekkan dan minta pendapat siapa Nabi, siapa Rasul atas dasar wahyu. Kok masih perlu-perlunya beliau itu minta nasihat dan masukan kepada seorang sahabiah. Ini kan hanya untuk menegaskan kepada kita bahwa kita seharusnya juga bermusyawarah dengan kaum wanita meskipun ya itu tadi kalaupun hadis itu mau disahihkan syawirhunna wa khalifunna, jadi kita sebagai pimpinan rumah tangga, sebagai suami atau sebagai bapak, maka pengambilan keputusan bukan atas dasar ini karena masukan dari istri saya yang cantik. Tapi kalau misalnya istri masukannya bagus Pak Kiai? Iya, maksudnya kan diterima bukan karena Istri. ini pendapat istri begitu, tapi diterima karena atas dasar masukan ini bagus dan logis itu. Yang saya dengar dari guru saya begitu. Dalam rumah tangga itu suami punya keputusan hak veto mutlak apa enggak sih Pak Kiai? Sebetulnya ini saya balik ini mestinya yang Pak Kiai tadi kan mengarahkan hadis itu ke dalam kalau kita jadi rumah tangga, kepala rumah tangga enggak boleh sama istri Iya, gimana tuh Pak? Dalam mengambil keputusan di dalam rumah tangga itu masa sih harus suami terus betul Pak Kiai? Iya, tidak harus suami, tapi kan yang namanya organisasi ini kan harus ada pimpinannya. Nah, maksudnya Mulai pimpinannya itu mengambil keputusan mandiri atau Ya, musyawarah? saya nanti ke sana nanti. Oh iya. Jadi suatu organisasi kalau tidak ada pimpinannya chaos jadinya. Betul. Itu mengapa ahli sunnah wal jamaah kemudian mewajibkan nasbul imam. Fawajibun nasbul imamil ajli bisyar'i fa'lam la bihukmil akli kan begitu kalau di Jauhara itu. Jadi kita wajib untuk menunjuk seorang imam. Jadi mulai dari organisasi terbesar disebut dengan negara khususnya. Kemudian organisasi-organisasi dalam negara, organisasi kemasyarakatan. Kemudian juga sampai kepada organisasi terkecil yang bernama keluarga ini. Harus ada pimpinan, kalau nggak ada pimpinan itu kacau itu. Harus ada pimpinan. Nah, inilah mengapa Allah Ta'ala berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalam rangka ini. Bukan dalam rangka mendiktatorkan laki-laki ya. Kiwamah Ya. itu bukan tasallut istilahnya, Ya. bukan untuk memperdaya atau tadi mendiktatorkan laki-laki. Ya, tapi dalam rangka agar jalannya organisasi ini bisa berjalan lancar. Karena chaos itu kalau nggak ada pimpinannya. Tapi suara perempuan, suara istri penting nggak Ya, Pak Kiai? penting juga lah, penting juga. Pentingnya berapa persen Pak Kiai? Saya harus memperjelas ini sikapnya Pak Kiai. Saya kira ini nisbi ya khususnya ya, relatif ya. Kalau untuk persoalan rumah tangga, pengaturan kita akan beli korden warna apa, saya kira itu malah mendominasi karena wanita yang lebih tahu di sana. Itu Pak Kiai. Saya kira itu disesuaikan dengan apa yang kita akan selesaikan. Kalau misalnya urusan di luar rumah tangga, misalnya terkait pendidikan anak. Pendidikan anak,
juga relatif saya kira. Kan begini, ada istri yang memang konsennya tidak ke pendidikan. Yang lebih konsen ke pendidikan itu suami. Maka saya kira ya serahkan kepada yang ahlinya. Oh, berarti Ya, jawaban Pagi begini harus relatif ya. relatif gitu. Iya. Pagi tadi masih memberi kategori kalau urusan rumah tangga, wah itu masih apa ya Pagi, memojokkan perempuan tuh Oh, Pagi. tidak. Maksudnya Tidak. begini kan, sekarang perempuan juga sudah terlibat di urusan-urusan publik Pagi. Seperti tadi ketika saya pertegas pertanyaan tentang Kan, pendidikan, saya Pagi begini. jawabannya bagus tuh. Ya. Tergantung juga katanya, kalau yang ahli perempuan ya perempuan. Iya. Jadi Kan masa Pagi masih punya pandangan nggak bahwa perempuan itu hanya ahli dalam urusan rumah tangga? oh tidak. Ah, itu Makanya saya bilang relatif. relatif ya Pagi ya. Ada juga kan rumah tangga suami misalnya ya, suami berprofesi abang ojek, Istrinya yang ternyata istrinya profesional, ya. sebagai guru. Nah, ini kan tentu istrinya itu yang Relatif bisa. ya Pak, Iya. tidak ada yang kemudian apa, keahlian itu tidak terkategorisasi dengan jenis kelamin. Iya, Sepakat, Pak? iya sepakat. Namun begini ya, perlu juga disampaikan ya kepada para pemirsa bahwa kadang-kadang ada seorang perempuan itu ahli, namun melanggar dari fitrahnya. Misalnya, apa fitrahnya perempuan Pak? Ini Ya, bicara fitrah. ada iya seorang wanita misalnya ya, dia ahli naik sepeda motor sehingga dia mau kerja sebagai abang ojek. Lah ini di dalam Islam nih. Tapi banyak sekarang Pak, tukang bertijak di kota-kota besar itu Pak. Iya. Gojek Ini perempuan itu. Gojek perempuan ini nanti saya nah, saya mohon maaf kepada mbak-mbak Gojek ya. Itu pendapat saya pribadi ya, pendapat saya pribadi. Kalau memang punya persepsi yang lain ya Tadi monggo. Pak Kiai menyebut fitrah perempuan. Saya ingin tahu apa sih fitrah perempuan menurut Kiai itu? Kan begini, misalnya ya, seorang perempuan itu bukan difitrahkan oleh Allah, bukan bekerja untuk pekerjaan keras. Misalnya memikul kayu, kemudian memikul batu, menjadi apa ya? Kalau dalam bahasa Madura tukang sungkul beres itu. Iya. Itu masa iya seorang perempuan? Tapi ada loh Pak Kiai yang bekerja berat. Iya kan, kasuistik itu tidak bisa digeneralisir. Itu fitrahnya, maksudnya fitrah itu dianggap perempuan lemah ya Pak Kiai? Oh enggak, justru di sana keistimewaan wanita. Ini masih penting ini saya perdalam Pak Kiai. Maksudnya pembagian Ya. di fitrah perempuan, fitrah laki-laki itu pembagiannya yang adil seperti apa? Maksudnya begini Pak Kiai. Oh, perempuan itu lemah, lebih kuat laki-laki. Jujur Pak Kiai, kalau saya disuruh gendong anak, itu lebih kuat istri. Iya, lah itu bukan karena lebih kuat perempuan, karena Pak mereka menggendongnya itu dengan perasaan juga. Ya ini kalau pendapat saya pribadi. Loh kalau kuatnya kuat laki doh, Bang Gus Husin. Serius Pak Kiai? Iya, meskipun Saya kan gendong juga anak loh, sayang kepada namun anak Pak Kiai. Masa karena ya. saya juga sayang kepada, tapi mohon maaf Pak Kiai, kalau gendongnya terlalu lama itu capek juga Pak Kiai. Iya kan, laki-laki kan logikanya yang bermain itu. Oh ini nanti lama, saya sudah tengah jam gendong ini. Itu kan yang garai capek itu kan. Tapi kalau seorang ibu gendong kan, wah ini anak saya, siapa yang akan menggendong kalau bukan saya? Kan yang dikedepankan itu. Kayak anak juga Pak Kiai, kayak melahirkan tuh berat Pak Kiai. Iya. Kalau kita masih melakukan kategorisasi fitrahnya perempuan lemah, itu sebenarnya kategorisasi yang kurang perlu menurut saya Pak Kiai. Maksudnya Gitu ya? kurang perlu Iya. tadi itu, karena beberapa kasus justru perempuan di situ kuat. Misalnya ketika melahirkan itu katanya ya Pak Kiai, itu keras sekali tuh Iya. perjuangannya. Eh, Termasuk juga menurut saya Pak Kiai, kategori bahwa laki-laki saya lebih- tidak ini Gus Husen, tidak mengarah kepada kuat atau tidak kuat. Namun secara realita adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari Fisik, yang ya. diciptakan oleh Allah, bukan hanya fisik. Ah, Ya, dari perasaan, konon katanya wanita itu lebih teliti dibanding laki, lebih itu ya ini sudah masuk ke gender Pak Kiai. Itu seperti itu, perempuan lebih teliti. Itu yang membuat seperti konstruk seperti itu ya apa Pak Kiai? maksudnya Yang mengkonstruk bahwa perempuan lebih teliti, laki-laki begini. Itu konstruk yang memang fitrah apa? iya, maksudnya itu konstruk budaya ataukah konstruk agama ataukah memang konstruk penelitian atau Saya nggak tahu itu, kalau yang kita baca itu kan memang fitrahnya wanita
nggak tahu ini Gus Hussein yang lebih Kalau konsen dalam masalah ini. sejauh yang saya baca itu yang disebut konstruk budaya, Pak G. Begitu ya. Maksudnya konstruk budaya kita menganggap bahwa perempuan orangnya lebih teliti, perempuan mengedepankan emosi, laki-laki mengedepankan logika gitu. Itu sebenarnya konstruk budaya. Konstruk budaya yang melihat beberapa fenomena kemudian disimpulkan seperti ini itu. apa namanya? Apa ada realitas yang bisa dijadikan bahan untuk mengcounter ini? Ya misalnya begini Pak G, disebut bahwa Wanita lebih teliti. anu juga pakai apa yang pertama dulu yang soal bahwa laki-laki lebih banyak menggunakan pikiran logis begitu. Kemudian perempuan menggunakan perasaan. Itu kan sifatnya itu tidak apa ya pakai tidak pokok, maksudnya bahwa kalau semua laki-laki pasti logis. Ada juga kok laki-laki yang enggak logis gitu. Ada juga perempuan yang justru lebih logis pakai. Nah, saya sepakatnya hal-hal seperti itu disebut dengan sesuatu yang relatif tadi itu. Gitu. Misalnya tadi juga disebut apa tadi pakai perempuan lebih teliti. Ada juga kok perempuan yang enggak teliti. Gitu. Nah, pengecualian seperti itu kan tidak terkategorisasi kalau kita kategorisasi secara diametral laki-laki begini, perempuan begitu. Kalau saya menyebutnya itu konstruk budaya saja begitu. Gitu ya. Jadi mungkin kita sepakat ya, bagi laki-laki yang memang ahlinya di sebuah bidang monggo, bagi perempuan yang memang ahlinya pekerjaan tertentu dipersilahkan gitu. Misalnya begini Pak, ini kasuistik dari saya. Saya dengan istri itu lebih teliti soal uang, lebih teliti saya. Oh gitu. Dalam soal uang. Karena mungkin Bukan ini nggak tahu ya Pak. Saya kalau soal uang tuh memang cepat nangkap. Tapi soal penempatan barang-barang tuh Pak, biasanya kan kita nyari itu di mana? Itu istri yang lebih teliti. Maksud saya adalah bahwa kategorisasi secara diametral bahwa perempuan begini itu kategorisasi yang tidak final menurut saya. Relatif. Relatif betul. Saya lebih sepakat relatif. Misalnya tadi laki-laki lebih menggunakan logika, perempuan perasaan. Ini apa sih tema kita ini? Ini makanya saya bilang dari awal bahwa tema isu perempuan itu memang masuk tema yang kemana-mana. Luas, syawirhunna wa khalifuna. Kesimpulannya Pak Kiai? Soal syawirhunna wa khalifuna. Jadi begitu, kita bisa menyikapi hadis ini dengan beberapa jalan keluar ya. Ya, kita mengikuti ulama yang menolak hadis ini karena karena diragukan dari Nabi, kesahihan sanadnya. Atau kalaupun kita mengikuti ulama yang menerima dan kita sebagai amanah ilmiah harus kita sampaikan kepada pemirsa, ada ulama yang menerima hadis tersebut. Namun kita sepakat bahwa itu tidak merendahkan wanita. Toh konsepnya dalam Islam Allah Ta'ala berfirman wasyawirhum fil amr, dan hum ini laki-laki dan perempuan. Wa amruhum syura bainahum. Itu kan konsepnya dalam Islam. Namun kalaupun hadis ini akan dipakai ya seperti yang saya sampaikan ya, sedengar dari guru saya, itu dia, kita sebagai laki-laki pimpinan rumah tangga kalau menerima masukan dan saran dari wanita, jadi jangan karena tendensi bahwa dia istri saya yang sangat saya cintai, nah itu yang garai justru keputusan tidak bijak. Jadi tapi ambillah masukan dari kaum wanita itu karena maslahatnya, karena logisnya. Itu seberapa bernilai usulannya ya Pak Kiai. Iya itu. Pak Kiai, ini salah satu problem yang sering dihadapi perempuan adalah Pak Kiai yang disebut dengan beban ganda, Pak Kiai. Beban ganda itu perempuan itu memiliki beban ganda ketika dalam kehidupan. Misalnya kita ambil perempuan yang sudah menikah, itu bebannya yang melayani suami, kemudian mengurusi anak, rumah tangga, bersih, nyuci segala macam. Itu sebenarnya kalau dalam Islam itu gimana tuh Pak Kiai? Hal seperti misalnya kalau kita fokus pekerjaan rumah tangga, masa pekerjaan rumah tangga itu pekerjaan istri? Atau meskipun bisa di demo sama kaum suami ini. Nah, maksudnya Kiai menyadari nggak ada istilah beban ganda bagi perempuan? Jadi kalau di fikih kita itu, ini mungkin yang jarang diketahui oleh masyarakat ya. Kalau di fikih kita itu Gus Hussein yang mungkin sudah tahu bahwa beban melaksanakan kewajiban rumah tangga, memasak, mencuci pakaian, menyapu rumah itu kan haknya
bukan kewajiban istri. Itu Ini justru jarang kewajiban disampaikan suami ya, Pak itu. Kiai, ya. Kewajiban suami. Tapi Ya. faktanya Pak Kiai, ya masyarakat muslim ya yang sibuk perempuan itu yang disebut beban ganda oleh orang-orang modern. Pak Kiai menyadari nggak ada beban ganda bagi perempuan hari-hari ini? Ya memang iya realitanya memang Solusinya? iya. Ya itu dia solusinya, seorang suami harus paham bahwa ketika istri melakukan kegiatan rumah tangga, kewajiban rumah tangga, ya bukan kewajiban ya, kegiatan Iya, rumah tangga kegiatan itu rumah tangga. itu sebetulnya bukan kewajiban mereka, sehingga kemudian suami tidak mentang-mentang Iya. dia sebagai suami Ongkang-angkang kalau katanya Iya. orang Jawa ya Pak Kiai. itu harus dipahami betul. Dibantu ya Pak Kiai. Ya, harus dipahami betul bahwa ini bukan kewajiban istri. Betul, Ya. betul. Meskipun kalau diperintah oleh suami menjadi kewajiban dalam fikih itu. Namun al-aslu enggak. Jadi kalau kita merujuk kepada hukum asalnya tidak ada kewajiban bagi istri Betul. kecuali hanya Tamkin kalau ada. ya tamkin. Mempersilahkan. Mempersilahkan dirinya. Betul pemirsa, saya yang disampaikan Pak Kiai tadi betul itu bahwa kewajiban mengurus rumah tangga, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga itu bukan kewajiban istri. Maka di sini pentingnya untuk kemudian sama-sama paham untuk mengerjakan bersama ya Pak. Oke. Sepakat nggak Pak Kiai? Ya, iyalah Suami sepakat. cuci piring sepakat? Iyalah bagus itu. Dan katanya Said Muhammad, Pak Kiai ada, Pak, oh, saya nggak perlu cerita karya Said Muhammad sama beliau-beliau lah orang sana ya sana. Di pemirsa kabur saja dah. Pemirsa yang saya hormati, Said Muhammad itu punya kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Di dalam kitab itu beliau menjelaskan tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad. Salah satunya adalah sikap rahmah bi ahlihi. Beliau itu memiliki sikap yang penuh kasih, ketulusan kepada keluarganya. Salah satunya adalah membantu pekerjaan fil umuril baitiyah lagi dalam urusan rumah tangga. Itu teladan yang jarang disampaikan ya Pak Iya. Kiai. Nabi menjahit pakaian beliau sendiri. Betul. Dan itu Nabi ya Pak Kiai. Nabi pimpinan negara itu. Kalau di Indonesia presiden. Itu pemirsa terutama yang perempuan bahwa Islam itu kita sangat detail sekali mengatur bagaimana Islam menghargai perempuan. Makanatul mar'ah fil Islam kira-kira seperti Ya, ini juga mungkin perlu disinggung sebelum mungkin ditutup sama Gus Husain. Kadang-kadang yang dijadikan dasar oleh orang-orang orientalis dan orang-orang yang memang ingin menjelek-jelekkan Islam, persoalan warisan. Jadi seorang perempuan ketika dikatakan lidzakari mithlu hazzil unsayain. Jadi laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat daripada bagian wanita dalam warisan. Nah, ini kadang-kadang dijadikan alasan untuk menjelekkan Islam khususnya. Wah ini Islam merendahkan wanita. Nah, padahal seperti tadi saya sampaikan dalam dialog interaktif, kalau kita mau membaca syariat Islam secara komprehensif, maka kita akan mengetahui bahwa sebetulnya aturan itu bukan untuk merendahkan kaum wanita. Aturan itu yang pertama hanya kasuistik. Hanya kasuistik. Ya. Jadi anak laki dan anak perempuan itu baru dapat kayak gitu ya Pak Kiai. Dalam kasus-kasus yang lain justru kan wanita lebih banyak dapatnya daripada laki-laki. Itu Syahli Jum'ah punya kitab ya Tibyan Al-Bayan. Al-Bayan ya. Al-Bayan Iya, apa? Al-Bayan di Masyhurul Adhan. Beliau menyebutkan banyak sekali kasus-kasus dalam ilmu faraid di mana perempuan justru lebih banyak dapat warisan daripada laki-laki. Di antaranya itu kalau ada seorang bapak meninggal, kemudian dia punya anak perempuan dan punya bapak lagi. Jadi seorang laki-laki Z misalnya, kemudian punya anak perempuan Fatimah, dan Z ini punya bapak namanya ya Bakar misalnya, maka dan Z ini punya ibu, punya ibu katakanlah namanya Aisyah ibunya, maka Fatimah dapat separuh itu. Dan Aisyah dapat berapa itu? Ibunya dapat berapa? 1/6 ya? 1/6. Ya, sisanya itu baru punya ayah. Iya. Punya ayah. Justru dalam keadaan seperti anak perempuan lebih banyak daripada mbahnya itu. Yang laki-laki ya Pak? Ya laki-laki. Dan banyak kasusnya betul. Ya, adapun lidzakari mithlu hadzil unsayain itu kan hanya kasuistik saja. Kasuistik tadi ya. Dua ya Pak. Jadi saudara laki dengan saudara perempuan.
Ya, ini kalau ayahnya meninggal kan ini saja. Mm-mm. Ini saja. Mm-mm. Dan itu pun logis. Mm-mm. Sangat logis dibedakan lizzakari mislu hadzil unsayain Husain. Karena ini saudara perempuan. Mm-mm. Jika statusnya dia sudah punya suami, Mm-mm. kan sudah ada yang menafkahinya. Hmm. Maka saudara lakinya itulah mengapa kemudian diberi oleh Allah Ta'ala 2 kali lipat daripada bagian saudara perempuannya Iya, ini. betul. Karena saudara perempuan ini sudah ada suami Sumber yang akan dana ya, menafkahinya. Dia tidak punya kewajiban menafkahi siapa-siapa. Hmm. Termasuk tidak punya kewajiban menafkahi ibunya kalau ibunya masih ada itu. Betul ya Pak Kiai. Ya, ibunya itu menjadi tanggung jawab saudara lakinya itu. Makanya dikasih 2 kali lipat sama Allah. Karena dia masih mau menanggung ibunya kalau ibunya masih hidup. Betul. Dan menanggung istrinya sendiri. Iya, 2 kali lipat ya bebannya Ya Pak itu. Kiai, betul. Ya saya logis sekali ketika Allah Ta'ala Jadi nggak berfirman. bisa disimpulkan bahwa sistem warisan dalam Islam itu merugikan perempuan. Ya sangat tidak bisa. Kecuali memang bacanya nggak selesai ya Pak. Iya itu. Ya. Dan juga kalau kita Pak Kiai lihat konsepsi atau sejarah periodisasi warisan itu kan Islam sangat revolusioner. Maksudnya adalah perempuan sebelum datangnya Islam tuh jangankan dapat warisan, mereka itu jadi barang warisan itu. Iya. Jadi Ya. yang memberi konsepsi ada warisan, dapat bagian kayak tadi Pak Kiai menjelaskan itu, yaitu Islam Pak Kiai. Iya. Jadi kalau kemudian menganggap Islam tidak adil dalam aspek warisan itu mohon maaf tidak selesai bacanya ya Iya. Pak Kiai. Dan juga perlu ditegaskan begini, khususen, ketika Islam revolusioner ya, keadaan dari jahiliyah itu Iya. menuju kepada aturan-aturan yang ada. Jangan kemudian itu kalau begitu masih bisa diganti lagi kan. Itu kan dalam rangka membetulkan yang tidak betul di zaman jahiliyah. Kalau sekarang kan sudah sama-sama betul, maka enggak, itu sudah final. Hatta diterapkan di zaman sekarang pun itu sudah sangat logis. Yang final apanya Pak Kiai? Eh, Maksudnya begini, jangan-jangan yang diklaim final itu adalah tafsiran yang selama ini dianggap kurang mewakili. Ya, tentu yang saya anggap final di sini yang qat'iyat dari pembagian warisan itu. Enggak, maksudnya yang non warisan tadi misalnya kayak masalah lain misalnya perempuan nakis atau aklin nudinin ini sudah final nggak boleh digugat. Padahal maksudnya nggak seperti itu. Itu final nggak Kak Kiai? Ya, yang saya maksud final itu tadi. Konsep warisan ya Pak Kiai. Maksudnya secara jelas. Konsep warisan dan aturan-aturan yang memang qat'iyat. Seperti Qat'iyat. Ya, warisan. seperti warisan dan juga seperti konsep laki-laki boleh menikah. Oh iya, terus apa lagi? 2, 3 dan seterusnya dari qat'iyat. Adapun kalau Anissa naqisatu aqlin wa dinin itu kan memang Masih kita didiskusikan, sepakat ya termasuk itu. juga kepemimpinan perempuan qat'iyat atau bukan Pak? Ya jelas tidak karena Tidak, tidak ya, oke. disebutkan. Meskipun saya setuju tidak boleh itu. Saya berbeda Tapi dengan aman ilmiah dong Pak Kiai. Iya. Itu tidak bolehnya pakai gara-gara nggak suka aja atau memang enggak. Enggak. Kalau saya membacanya dari segala aspek, kenapa saya enggak setuju? Di antaranya ya aspek realitas. Wanita itu oleh Allah SWT diberi bagian ya menstruasi setiap bulan. Nah, bagaimana kalau misalnya ya seorang wanita itu kemudian harus dia sebagai pemimpin harus meresmikan apa begitu di masjid. itu masa quote-nya sih Pak Kiai, maksudnya sudah Ini final. kan saya bilang berbagai macam aspek. Ini diantara aspeknya. Misalnya kan khas fikih itu kan sangat tarik ulur Kita Pak kan Kiai. ini khususnya kita sepakat bahwa ini tidak qat'i. Tidak Dhanni. qat'i ya. Nah, Tapi jenengan lebih milih untuk tidak ya. itu tidak boleh menurut saya. Iya. Yang penting kan kita sepakat ini dhanni. Mm-mm. Yaitu diantaranya. Kemudian diantaranya juga bahwa seorang wanita itu akan melahirkan, akan menjadi ibu. Fungsi reproduksi Ya, Pak Kiai. fungsi itu kan fitrah dari Allah Betul. SWT. Bagaimana kalau kemudian seorang wanita itu dalam keadaan hamil, apalagi hamil tua, kemudian dia punya kewajiban untuk mengisi acara atau bahkan ada bencana di sebuah daerah yang mana dia harus turun tangan sendiri dalam keadaan dia hamil. Nah, ini hanya sebuah kasus yang bisa dikiaskan kepada kasus-kasus yang lain yang mana menurut saya ada
fitrah dari Allah SWT yang difitrahkan kepada wanita yang akan menghalangi aktivitas wanita itu sebagai Tapi pemimpin. Pak Kiai melihatnya fitrah yang diberikan itu sebagai bentuk. Ini kita masih belum berbicara dalilnya ya. Enggak, Pak Kiai, maksudnya Pak Kiai melihat tadi menyebut fitrah perempuan hamil, hamil tua dan segala macam itu, Pak Kiai menganggapnya fitrah itu sebagai bentuk tadi ya, mohon maaf ya Kiai, membuat perempuan agak terbelakang, jadi agak tidak. terganggu kemudian mau jadi pemimpin tidak bisa karena hamil. Kan begini Gus Husain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Jadi kalau kemudian ini dijadikan sebagai alasan untuk congkaknya seorang laki-laki, ente nih hamil, ente lahir ke dunia gara-gara ibu ente. Gara-gara ibu ente hamil. Dan wahai para ibu, gara-gara panjenengan itu diberi tugas hamil, maka sebaiknya jangan jadi pemimpin. Kalau jadi pemimpin, nanti ketika hamil bagaimana akan menyelesaikan persoalan kalau ketika hamil harus terjun ke daerah atau melakukan kegiatan-kegiatan yang membahayakan kehamilannya. Tapi kan hamil nggak tiap hari Pak Kiai. Ya. Maksudnya kalau jadi pemimpin ketika sudah menopause gitu Pak Kiai kan. Ya, tapi Kalau khususnya setuju ya, setuju pemimpin ya. Setuju Kalau pemimpin perempuan itu Pak Kiai. ya, Tadi apa-apa, itu yang penting, apa-apa. kalau saya prinsipnya adalah yang penting profesional, dia memiliki integritas, kapabilitas. Tapi saya menghargai pendapat Pak Kiai, saya tidak akan memaksa, dan apalagi Pak Kiai dari awal mengatakan ini murni pilihan pribadi saya, dan saya tetap tadi bahasanya di dalam masalah ini termasuk kalau masalah dunia. Ki Afifuddin itu juga sama dengan Gus Husain. Ya, saya bukan karena beliau Pak Kiai, bukan karena beliau membolehkan, tapi karena memang saya membaca ya juga karena dari beliau juga. Saya no problem gitu perempuan jadi pemimpin. Adapun tadi masalah hamil dan lain sebagainya, itu saya kira normatif saja sih, maksudnya. Ya, sekarang kan jalan keluarnya gimana kalau ada seorang pemimpin kemudian dia hamil? Bisa cuti Pak Kiai. Ya, cuti. Kan ada wakilnya begitu. Itu sangat berbahaya itu. Ya, kan nomenklatur kenegaraan begitu enggak apa-apa Pak Kiai, cuti misalnya. Ya. Saya kembali kepada kapabilitas dan integritas itu aja sih. Ya meskipun laki-laki kalau korupsi ya masa mau dibela ya. Ya, kan ini kan tidak apple to apple. Kan? Maksud saya kalau ada laki-laki yang kapabilitasnya mumpuni, ya kemudian jujur dan apa-apa yang menjadi syarat sebagai pemimpin dia punya. Ya bagus itu Pak. Ya itu. Ya kan baru apple to apple. Kalau dibandingkan dengan seperti itu, yang tentu kita pilih yang perempuan meskipun dia perempuan. Ya, jadi misal saya mendukung membolehkan perempuan menjadi pemimpin, tapi tidak bermakna saya harus memilih perempuan, tidak Pak Kiai. Oh, gitu dalam ya? kasus-kasusnya sama seperti tadi Pak Kiai, misalnya saya Kalau di Jawa Timur barusan ini gimana? Nah, itu sekarang kita bisa lihat survei aja. Iya. Sekarang kan sudah banyak kepala daerah perempuan. Kita bandingin dengan kinerjanya dengan kepala daerah. Untung di Jawa Timur ini belum punya, nggak punya Iya, suami. ini kan Bu Khofifah ini kita sebut nama aja karena sudah jelas. Bu Khofifah ini kan bagus kan secara kepemimpinan. Iya. Karir politiknya bagus, Menteri Sosial, Menteri Perempuan bagus, Dur. Ini bukan kampanye Pak Kiai. Maksudnya kita melihat, kita melihat tadi itu kapabilitas dan integritas dia. Maksudnya kalau Pak Kiai pakai perbandingan apple to apple, saya juga bisa membandingkan dong. Maksudnya gimana kalau ada perempuan nggak hamil jadi pemimpin begitu kan? Oh begitu. Jadi saya sih tetap berpedoman bahwa perempuan boleh jadi pemimpin, dan Pak Kiai tentu dengan segala pertimbangan dan argumennya tetap saya harus hormati pilihan itu. Karena begitulah yang penting kata Pak Kiai tadi itu amanah ilmiah ini harus disampaikan dan itu no problem. Pak Kiai yang terakhir ini, sekarang ini kita sudah bisa disebut lambat bicara soal begini. Kenapa? Karena faktanya secara sosial perempuan sudah bergerak Pak Kiai. Oh sudah jadi tokoh, sudah menempati ruang-ruang begitu dan seterusnya. Komentar Pak Kiai seperti apa? Jadi begini, karena apa yang saya sampaikan tadi, saya kurang begitu setuju kalau seorang wanita itu kemudian jadi pemimpin. Utamanya kalau dalam nomenklatur fikih itu kan al-imaratul uzma. Ya, al-imamatul uzma ya. Al-imamatul uzma atau al-imaratul uzma itu kan itu yang dilarang. Meskipun dalam diskursus modern ini kan diperselisihkan apa sih dalam bentuk demokrasi ini yang dimaksud al-imamatul uzma. Betul. Apakah ketua dewan, apakah presiden? Ya. Karena
saya cenderung kepada pendapat itu, maka yang penting enggak menempati posisi itu. Uzma ya, imamatul uzma ya Pak. Ya, Adapun menurut saya. misalnya Jadi yang penting itu tidak melanggar norma norma, tidak melanggar aturan-aturan fikih. Ya, misalnya ada seorang wanita harus bekerja dengan melepas ya itu. Kalau soal begitu kan boleh perempuan boleh Laki-laki bekerja, pun juga ya begitu. ya. Maksudnya Ya. laki-laki bekerja juga tidak boleh menyalahi norma-norma juga Iya, ya Pak iya, Kiai. iya. Ya sama Ya, aja. sama aja. Tapi Pak Kiai, bumi ini kan disebut bahwa yang dijadikan khalifah adalah manusia. Manusia itu laki-laki dan perempuan ya Pak. Iya, iya. Maka perempuan dan laki-laki punya tanggung jawab yang sama enggak Pak Kiai untuk mengelola bumi ini Pak Kiai? Iya, betul lah. Kalau bumi ini rusak dan kacau, yang dosa siapa Pak Kiai? Ya, semuanya. Semuanya. Tapi ya, kan itu dia masing-masing punya tugasnya sendiri-sendiri, kan begitu. Jadi di dunia misalnya tukang batu jangan ikut-ikut ke tukang kayu, kacau nanti, kan begitu. Nah, itu tolong dipahami juga. Jadi seorang laki-laki oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya keahliannya ya di bidang pekerjaan keras ya, meskipun tadi perdebatan juga, tapi realitas yang terjadi di seperti itu. Yang perempuan untuk urusan masak-memasak, meskipun banyak sekarang tapi koki yang laki-laki. Okay. Tapi saya tidak akan tertuju kepada satu pekerjaan. Namun di sana adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang diususkan bagi wanita. Maka ini kita tidak saling tukar-menukar. Silakan bekerja sesuai dengan peran masing-masing seperti itu. Oke, Pak Kiai, terima kasih atas segala perbincangan. Sekali lagi pemirsa, ini agak panas ini sekarang misalnya. Iya, agak panas kan, dan juga ini Pak Kiai masih banyak tema yang belum dibahas karena sekali lagi ini tema yang sangat luas Pak Kiai. Ya, kalau persoalan imamatul mar'ah itu tadi kalau dilanjut itu bisa jadi satu diskusi itu Pak Kiai. Ya. Ya, terima kasih. Apalagi kebetulan berbeda dong antara dengan saya itu. Ya, saya memang sering beda, tapi tadi itu dalam rangka amanah ilmiah kita menyampaikan, dan kita tidak perlu memaksakan pemahaman kita selama itu dibangun atas fondasi keilmuan yang yang fair ya Pak Kiai, yang jujur. Kita harus saling menghormati karena di situ pentingnya toleransi, makna toleransi seperti itu. Jadi saya pernah bilang Pak Kiai bahwa toleransi itu tidak bermakna semua harus halal. Kalau semua harus halal, apa yang perlu ditoleransiin begitu. Jadi toleransi itu menghargai pandangan yang berbeda, senyampang dia dibangun atas maknanya fikih kan ini. Maknanya fikih kan itu. Al-fiqhu kullu hukmin syar'i ijtihadan. Iya, ijtihad. Jadi yang membuka peluang untuk masing-masing persoalan ini punya pendapat sendiri-sendiri. Betul. Kalau semuanya diarahkan oleh Allah dan oleh Rasulullah kepada sebuah pendapat, itu namanya kan persoalan qat'iyat itu. Betul. Dan yang paling penting kita saling menghargai ya Pak. Ya. Tapi kita sepakat bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya kemuliaan yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Oke, terima kasih Pak Kiai atas perbincangannya. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak dari awal. Semoga obrolan ini bermanfaat. Terus ikuti kanal Al-Maliki TV. Kita akan menghadirkan perbincangan yang bermanfaat insyaallah untuk kehidupan dan pandangan keagamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.